Kemudian 7, atas nama Novita Afriani dari SMA Negeri 3. Kepada Novita Afriani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, putra padang pasir, jantung hati Aminah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan wasilahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat Allah, agama Islam bisa sampai ke penjuru dunia, dan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Generasi milenial sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Novita Afriani, siswi dari SMA Negeri 3 Dumai. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan beberapa pandangan mengenai kebangsaan, sekaligus menjadi peserta lomba pidato kebangsaan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai. Sebelum itu, yang terhormat seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara lomba pidato kampus Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, dan generasi milenial sebangsa dan setanah air. Merdeka, merdeka, merdeka. Topik yang saya bawakan kali ini ialah topik yang sudah ditentukan, yaitu meningkatkan jiwa patriotisme dan cinta tanah air di kalangan milenial. Hadirin sebangsa dan setanah air, berdirinya kita di sini berkat pendiri bangsa 76 tahun yang lalu. Iya, mereka beserta senjata yang tidak seberapa itu dapat melenyapkan kolonial. Karena mereka itu bersatu padu yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, dalam pidatonya, berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi, berikan kepadaku 10 pemuda, aku akan sanggup merubah wajah bangsa. Hadirin, begitulah ungkapan seorang proklamator bangsa yang memikirkan nasib bangsanya yang akan datang. Entah 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Pemuda hari ini jawabannya. Akan tetapi, kemerdekaan ini kita capai berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Hadirin sebangsa dan setanah air,
Mudahan kakak-kakak panitia yang menyelenggarakan lomba pidato ini ke depannya mau dan mampu merubah wajah Indonesia yang jauh dari kata makmur. Hadirin sebangsa dan setanah air, seperti apa wajah Indonesia saat ini? Banyak kita dengar, bahkan membuat kuping kita panas soal cara berpolitik di negeri ini. Mengapa dengan cara berpolitik di negeri ini? Banyak para anak-anak bangsa dan para politikus-politikus yang tidak mampu menerima hasil keputusan yang sudah dijalankan secara demokratis. Saya sebutkan contohnya, yaitu korupsi. Ada apa dengan korupsi? Mengapa harus korupsi? Contoh dari saya. Nih, khusus buat abang-abang dan kakak-kakak yang sarjana hukum, kedepannya untuk membuat peraturan pemerintah yang kedepannya bisa memusnahkan atau mematikan, maksudnya menghukum mati sekaligus memiskinkan para koruptor. Bukan hanya masyarakat saja yang miskin, tetapi yang mengambil hak dan kewajiban masyarakat pun harus miskin dan wajib dimiskinkan juga. Camkan kata-kata saya ini sampai pemilu presiden tahun 2024. Hadirin sebangsa dan setanah air, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara maupun perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Nah, dari artinya saja kita ketahui itu adalah perbuatan dosa. Iya, dosa. Bapak Ibu dosen yang arif dan bijaksana, itu adalah perbuatan dosa. Karena itu perbuatan dosa, Allah sangat murka kepada orang-orang yang suka mengambil hak untuk orang lain. Dan demikian Allah sangat marah. Maka dengan itu kita selaku masyarakat Indonesia yang beriman dan bermartabat jiwa yang besar, meningkatkan keimanan dan persatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi bangsa, saya yang berdiri di sini berharap penuh kepada abang-abang dan kakak-kakak maupun diri saya sendiri untuk membangun negeri ini dengan banyak cara. Saya sebutkan lagi salah satu contohnya, yaitu politik praktis. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka seyogyanya seluruh aspirasi-aspirasi kita disalurkan melalui lembaga yang sudah diakui oleh negara. Contohnya seperti partai politik. Saya secara pribadi mendukung penuh untuk abang-abang dan kakak-kakak yang menyalurkan aspirasi politiknya ke partai yang sudah ada, atau silahkan membuat partai politik sendiri yang sesuai dengan ideologi, yang sesuai dengan ideologi negara, yang sesuai dengan Pancasila dan tidak bertentangan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang berbahagia, itu lebih terhormat bukan? Lebih bermartabat dan bermanfaat jika dibandingkan dengan menyuarakan aspirasi melalui tanda kutip parlemen jalanan. Misalnya, poin pertama, membuat channel YouTube yang kontennya selalu memprovokasi masyarakat untuk terus memframing pemerintah goblok, pemerintah tidak becus. Itu salah, itu sangat fatal. Yang poin kedua, menyebarkan cuitan yang bernada fitnah, menghasut dan selalu meneriakkan sikap apatisme terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, melakukan berbagai aksi demonstrasi di jalanan. Hampir dipastikan setiap orang yang demonstrasi itu tidak tahu apa tujuan mereka untuk demonstrasi, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik bangunan, gangguan psikologis para masyarakat yang berada di tempat demonstrasi. Nah, dari ketiga contoh itu dapat kita
simpulkan dan kita pahami untuk mengurus bangsa dan negara Indonesia yang luas ini menjadi Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih sehat. Jangan sampai negeri kita ini seperti negara-negara lain yang masih berkutat dalam perang saudara. Kita bisa menghirup udara kemerdekaan ini. Mereka di sana masih saling adu domba, masih saling perang-perangan, masih saling bertumpah darah. Hadirin yang berbahagia, bagi abang-abang dan kakak-kakak yang selalu berpikiran kotor, itu adalah ciri-ciri orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Tahan kata-kata saya ini sampai tahun 2024 pemilu presiden. Sekali lagi saya ingatkan, maupun untuk diri saya sendiri ataupun orang lain, janganlah suka mempengaruhi orang lain untuk berpikiran kotor ataupun kurang bersyukur, karena Allah telah memberikan nikmat segala-galanya untuk kita yang bertujuan untuk beribadah. Kalau kalian masih ingin berpikir kotor ataupun dari rasa kalian sendiri, saya tidak bisa meramalkan bagaimana hukuman Allah yang akan menimpa kalian. Pesan saya, tolong ajari kami memaknai proses demokrasi tanpa harus menyimpan rasa dendam seumur hidup. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itu tadi penampilan dari adik kita Novita. Sekarang saatnya kita dengarkan pula komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk Novita Afriani dari SMA 3 Dumai, ya. Seperti penampilan kawan-kawan yang lain juga, ya, Novita berada pada urutan yang ke-7, ya. Secara artikulasi, penampilan, isi, kemudian juga materi dari isi ceramah, Bapak pikir Novita sudah luar biasa, ya. Nanti pesan Bapak seperti yang lain-lain juga, nanti dipelajari lagi. Setelah ini coba buka lagi YouTube, ya. Dipelajari mana yang menjadi keunggulan itu dipertahankan dan mana yang menjadi perlu diperbaiki maka itu diperbaiki. Dan Bapak berharap semoga Novita bisa melangkah pada tahap selanjutnya. Bapak pikir itu tidak banyak yang bisa Bapak evaluasi, cuma yang perlu digarisbawahi nanti lebihlah pada pemahaman, penghayatan pada materi, ya. Karena kita berpidato boleh bawa catatan, tapi jangan terlalu memberikan kesan kita tidak siap. Tetapi Novita tidak. Novita sudah luar biasa tampil pada hari ini dan Bapak berharap nanti dipertahankan pada penampilan selanjutnya. Tapi jangan lupa di-share pada kawan-kawannya juga, ya. Oke, Pak Denny. Oke, baik, Novita Afriani, ya, ini luar biasa juga. Cuma dari awal tadi saya dengarkan, kalau kita mengutip quotes atau kata-kata mutiara dari seorang tokoh, itu tolong diperhatikan, ya. Novita pasti tadi ada yang keliru, kan? Karena saya hafal sekali quotesnya Soekarno itu, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, kan gitu. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia.
goncangkannya itu dunia. Sementara tadi saya dengar Novita kan mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan memajukan bangsa. Jadi Soekarno itu lebih luas lagi, tidak hanya bangsa kita saja yang dimajukan, tapi dia akan menggoncangkan seluruh dunia. Ya, itu hati-hati kita mengutip quotes, tapi mantap juga ada quotes dari tokoh terkenal. Lalu mungkin yang bisa saya komentari lagi adalah ketika kita membawa teks, perhatikan apakah teks itu sesekali tadi ada agak menutup wajah. Agak terlalu tinggi Novita memegangnya. Jadi kalau bisa nanti diperhatikan kembali seandainya masuk ke babak selanjutnya, teks itu boleh dibawa dengan syarat tidak mengganggu penampilan kita di depan kamera. Mungkin ditaruh agak jauh, mungkin juga dibaca sekali-sekali saja. Kalau kita hanya terpaku saja, nanti kan jatuhnya kita lomba membaca lagi kan, bukan lomba pidato kan begitu. Tapi tadi kalau soal membaca teksnya, Novita tidak terpaku pada teks. Hanya saja ada beberapa kali Bapak perhatikan agak terangkat ke atas, jadi tertutup mukanya tadi sedikit ya. Ya kan Novita? Oke. Kalau dari sisi semangat penyampaiannya sudah memiliki semangat untuk dikatakan sebagai pidato kebangsaan, juga isinya sudah sesuai dengan tema yang diberikan. Hanya tinggal perlu lagi mungkin ada koreksi pribadi lah. Jadi kalau ada isolasi mandiri karena masa pandemi, maka ada juga koreksi mandiri atas apa yang telah kusampaikan ini. Ya, kan begitu. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Denny. Baik, untuk Novita Apriani ya, tadi sebetulnya sudah banyak dibahas daripada masing-masing komentator ya. Namun yang saya suka dari Novita ini pertama adalah bagaimana dia mampu mengajak audiennya untuk berkomunikasi ya. Tadi ada sesekali dia melakukan bahasa-bahasa yang mengajak audien di sampingnya. Itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi. Artinya bagaimana kemampuannya bisa mempengaruhi audien itu. Itu perlu ya, itu juga sangat dipertahankan juga. Kemudian untuk kesesuaian materi ya, penyampaiannya keren saya pikir ya. Dari pindah dari kalimat per kalimat itu sudah oke, tapi harus ada materi yang betul-betul apa yang penekanan yang untuk disampaikan itu adalah bagaimana untuk generasi milenial ya. Nah ini yang perlu ditekankan lagi. Artinya ini adalah titik pressure-nya. Jadi kekuatan pembahasan itu kita di situ. Kemudian untuk selanjutnya penampilannya is oke, kemudian bagaimana artikulasinya ya, kemudian bagaimana improv-nya, gesturnya, kemudian bagaimana mimik wajahnya itu juga perlu dipertahankan ya. Ini kenapa pidato itu bukan menyeramkan ya, tapi dia harus bisa mengajak suasana itu dengan tenang, kemudian bagaimana pidato itu mampu mengubah suasana, dia bisa kadang-kadang kita merasa emosi, kadang-kadang kita merasa ketakutan, kita merasa tenang dan sebagainya. Itu bagian dari seorang komunikator ya. Jadi itu pertahankan dan mudah-mudahan Novita Apriani ya bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tentu apabila nanti memang sudah sampai ke tahap selanjutnya, pertahankan apa yang betul-betul dan kekuatan Novita Apriani, dan tentunya seperti Pak Denny bilang tadi ya, koreksi lagi ya. Itu bisa dilihat dari videonya, apa sih sebetulnya kekurangan saya pikir itu ya. Cukup. Terima kasih kepada dan juri yang telah mengomentari saya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi dari ini. Baik, terima kasih kepada para dan juri kami ucapkan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil baiknya. Nah, untuk pemirsa di rumah, jangan lupa berikan dukungan terbaik Anda jika menurut Anda memang Novita ini yang terbaik dan berhak untuk lolos ke babak berikutnya bahkan menjadi seorang pemenang, maka berikan dukungan terbaik Anda dengan cara like and share maupun komen di Facebook maupun YouTube Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Baiklah, cukup sekian dari kami pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.